Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar menemukan dan memeriksa triple Pythagoras yang merupakan bagian dari pembelajaran teorema Pythagoras mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Triple Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang memenuhi rumus dalil Pythagoras dan menunjukkan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Triple Pythagoras juga merupakan tiga bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi, ketiga bilangan dalam triple Pythagoras menyatakan sisi miring, sisi depan, dan sisi apit pada segitiga siku-siku. Contohnya, perhatikan gambar segitiga di samping. Segitiga di samping merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring C, alasnya A, dan tingginya B. Hal ini menunjukkan bahwa jika C lebih besar dari B, lebih besar dari A, dengan A, B, dan C bilangan asli, dan berlaku persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka A, B, dan C adalah triple Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan beberapa contoh soal. Contoh soal 1. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? A. 10, 12, 14, B. 7, 13, 11, dan C. 6, 2,5, 6,5. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Ya, pada bilangan yang A, misalnya A itu 10, B 12, dan C 14, ini menunjukkan bahwa C lebih besar dari B lebih besar dari A. Kita hitung bersama-sama nilai C kuadrat sama dengan 14 kuadrat sama dengan 196. Lalu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 100 plus 144 sama dengan 244. Hal ini dapat disimpulkan bahwa C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa tiga bilangan tersebut bukan triple Pythagoras, teman-teman. Ya, kita lanjut pada yang B. Misalnya A-nya adalah 7, B-nya sama dengan 11, dan C-nya sama dengan 13. Ini juga berlaku C lebih besar dari B, lebih besar dari A. Lalu kita hitung nilai C kuadratnya. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. Sedangkan untuk A kuadrat plus B kuadrat kita hitung sama dengan 7 kuadrat plus 11 kuadrat sama dengan 49 plus 121 sama dengan 170. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa tiga bilangan tersebut bukan triple Pythagoras. Serta yang C, ya, kita misalkan di sini
A-nya adalah 2,5, B-nya sama dengan 6, lalu C-nya 6,5 ya. Di sini berlaku C lebih besar dari B lebih besar dari A. Kita hitung nilai C kuadratnya. C kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat sama dengan 42,25. Lalu nilai A kuadrat plus B kuadrat kita hitung. Jadi 2,5 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 6,25 plus 36 sama dengan 42,25. Kesimpulannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bahwa tiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Dari ketiga kelompok bilangan itu ternyata yang merupakan triple Pythagoras adalah pada bagian C, yaitu 6, 2,5, dan 6,5 teman-teman. Contoh soal 2. Tentukan apakah segitiga KLM dengan titik K 6, -6, L 39,-12 dan M 24,18 adalah segitiga sembarang, segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Jelaskan jawaban kalian. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, pertama kita perlu menghitung panjang KL dulu ya teman-teman. Melalui titik K dengan titik L, sehingga di sini dapat kita ambil Y2 sama dengan negatif 12, Y1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan 39, dan X1 sama dengan 6. Lalu kita hitung panjang KL ya dengan rumus Pythagoras. KL itu akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambahkan X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Angka-angka dimasukkan sehingga panjang KL dapat diketahui, yaitu akar dari 1125 teman-teman. Ya, kita lanjutkan untuk menghitung panjang KM ya. Melalui titik K 6,-6 dan M 24,18 ya. Y2 sama dengan 18, Y1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan 24, dan X1 sama dengan 6. Kita hitung juga dengan rumus Pythagoras ya, sehingga KM akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan plus X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Angka-angka kita masukkan sehingga kita dapat menghitungnya bahwa panjang KM itu adalah 30 teman-teman. Selanjutnya kita menghitung panjang LM ya teman-teman. Melalui titik L 39,-12 dan M 24,18, sehingga Y2 sama dengan 18, Y1 sama dengan negatif 12, X2 sama dengan 24, dan X1 sama dengan 39. Lalu panjang LM kita hitung dengan rumus Pythagoras, sehingga LM sama dengan akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan plus X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Angka-angka kita masukkan sehingga kita dapat tahu bahwa LM itu sama dengan akar dari 1125. Ya, selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwa KLM adalah segitiga sama kaki karena panjang KL sama dengan panjang LM. Ya, segitiganya dapat kita lukiskan seperti ini ya teman-teman. Nah, alasnya itu KM panjangnya 30, lalu sisi KL dan LM masing-masing akar dari 1125 teman-teman. Contoh soal 3.
Jika 32 X 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Tunjukkan bagaimana kalian mendapatkannya. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Misalkan 68 adalah bilangan terbesar, maka A sama dengan 32, B sama dengan X, dan C sama dengan 68. Lalu kita hitung dengan rumus Pythagoras ya, teman-teman. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Angka kita masukkan sehingga 68 kuadrat sama dengan 23 kuadrat plus X kuadrat. X kuadrat sama dengan 68 kuadrat dikurangi 32 kuadrat. X sama dengan akar dari 4624 dikurangi 1024. Jadi di sini X sama dengan akar dari 3600. Jadi nilai X adalah 60, teman-teman. Contoh soal 4. Bilangan terkecil dari triple Pythagoras adalah 33. Tentukan triple Pythagoras. Jelaskan bagaimana kalian menemukan dua bilangan lainnya. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Iya, terdapat suatu triple Pythagoras yaitu 3, 4, dan 5 ya, teman-teman. Apabila bilangan terkecil dari suatu triple Pythagoras adalah 33, maka nilai kelipatannya adalah 33 dibagi 3 sama dengan 11. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa A-nya itu nilainya adalah 33, B 4 kali 11 sama dengan 44, lalu C sama dengan 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi dua bilangan lainnya itu adalah 44 dan 55, teman-teman. Contoh soal 5. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Kita misalkan bahwa A-nya itu nilainya 306 cm, B-nya 408 cm, dan C 525 cm. Kita hitung nilai C kuadratnya. C kuadrat sama dengan 525 kuadrat sama dengan 275.625. Lalu kita hitung nilai A kuadrat plus B kuadrat, sehingga 306 kuadrat plus 408 kuadrat sama dengan 166.464 ditambah 93.636 sama dengan 260.100. Kesimpulannya, C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, bingkai jendela tersebut tidak benar-benar persegi panjang, teman-teman. Contoh soal 6. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pythagoras. A. Jika P dikurangi Q, P, P plus Q membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. B. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pythagoras. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Misalkan di sini A sama dengan 1 cm, B sama dengan 2A cm, dan C sama dengan
3A cm ya teman-teman. Kita hitung nilai dari C kuadrat. C kuadrat sama dengan 3A kuadrat sama dengan 9A kuadrat. Lalu kita hitung nilai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 2A kuadrat sama dengan 1 plus 4A kuadrat. Kesimpulannya, C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi terbukti bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan Pitagoras, teman-teman. Ya, lalu kita jawab poin soal A ya, teman-teman. Jika P dikurangi Q, P plus Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Ya, kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Ya, jadi ini juga kita misalkan juga ya. Misalnya itu A sama dengan P dikurangi Q, B sama dengan P, lalu C sama dengan P plus Q. Kita hitung dengan rumus Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga menjadi P dikurangi Q kuadrat plus P kuadrat sama dengan P plus Q dikuadratkan. Lalu kita uraikan ya, sehingga kita tahu bahwa P sama dengan 4Q. Jadi hubungan antara P dan Q adalah P sama dengan 4Q, teman-teman. Ya, kita lanjutkan pada soal poin B ya, teman-teman. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Ya, mari kita lanjutkan untuk menyelesaikannya ya. Ya, pada jawaban A, hubungan antara P dan Q kita sudah tahu ya. P sama dengan 4Q. Sehingga jika P sama dengan 8, maka kita juga bisa menghitung nilai Q. Caranya ya, di sini kita masukkan ya angka-angkanya. P sama dengan 4Q, 8 sama dengan 4Q. Q sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu kita misalkan ya. Misal A sama dengan P dikurangi Q, B sama dengan P, dan C sama dengan P plus Q. Jadi A-nya itu adalah bisa kita hitung dengan rumus P dikurangi Q sama dengan 4Q dikurangi Q sama dengan 3Q sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu nilai B, ya, nilai B itu kan sama dengan P ya kan? P sama dengan 8. Serta nilai C juga dapat kita tentukan. C sama dengan P plus Q ya, sama dengan 4Q plus Q sama dengan 5Q. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi triple Pitagorasnya adalah 6, 8, dan 10, teman-teman. Contoh soal 7. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. BD sama dengan 4 cm, AD sama dengan 8 cm, dan CD sama dengan 16 cm. A. Tentukan panjang AC. B. Tentukan panjang AB. Serta C. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk soal poin A, kita menghitung panjang AC dengan rumus Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat. Angka kita masukkan sehingga AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 16 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 plus 256 sama dengan 320. Nah, jadi di sini panjang AC sama dengan akar dari 320 cm, teman-teman. Lalu kita hitung panjang AB pada soal poin B ya, dengan rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan BD kuadrat plus AD kuadrat. Angka kita masukkan sehingga AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 8 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 16 plus 64 sama dengan 80. Jadi panjang AB adalah akar dari 80 cm, teman-teman. Lalu kita menghitung untuk menyelesaikan soal poin C ya, teman-teman.
Pada soal poin C kita misalkan ya bahwa A sama dengan AB, B sama dengan AC, dan C sama dengan BC. Lalu kita hitung nilai C kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan BD plus DC dikuadratkan. Angka kita masukkan sehingga C kuadrat ini sama dengan 4 plus 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Lalu kita hitung nilai dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Angka kita masukkan sehingga menjadi 80 plus 320 sama dengan 400. Kesimpulannya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi terbukti bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, teman-teman. Contoh soal 8. Diketahui persegi panjang ABCD terdapat titik P sedemikian sehingga PC sama dengan 8 cm, PA sama dengan 6 cm, dan PB sama dengan 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimana kalian menemukannya? Ya, mari kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Ya, untuk lebih mudahnya kita gambar dulu seperti apa yang terdapat dalam soal ya. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD ya. Lalu kita tentukan titik P sembarang, teman-teman ya, di mana saja. Nah, kita tentukan di situ ya, teman-teman, titik P. Lalu kita hubungkan ya, teman-teman. Nah, sehingga di sini tampak yang belum diketahui adalah panjang dari P ke D ya. Lalu kita hitung bersama-sama yuk, teman-teman. Ya, dapat kita hitung ya dengan persamaan PD kuadrat plus PB kuadrat sama dengan PA kuadrat plus PC kuadrat. Angka-angka kita masukkan ya, teman-teman. PD kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 10 kuadrat. Jadi di sini dapat kita hitung sehingga PD kuadrat sama dengan 72. Sehingga PD sama dengan akar dari 72, yaitu 6 akar 2 cm. Jadi jarak titik P dan D adalah 6 akar 2 cm, teman-teman. Terima kasih kami sampaikan atas kebersamaan kita ya, teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.